gitu ya. Ini intinya saja. Baik, langsung. Nah, saya akan berbicara tentang desa wisata. Kenapa perlu? Karena tadi potensi Jawa Barat tentang wisata itu sangat banyak. Nah, wisata sekarang sangat banyak kawan-kawan semua yang potensinya tuh ada di desa-desa. Benar, benar Bu. Saya dapil saya ada ya di Ciater. Itu desa, setiap desa itu punya potensi wisata. Ada Curug Ciamin, ada Nambengan, ada curug, banyak curug-curug yang kemudian dikembangkan. Ya kalau curugnya jauh dari jalan, pasti pilihan orang yang suka jalan. Tapi kalau yang orang ingin wisata, pasti pilihnya Curug Ciangin gitu ya, yang dekat, mobil diparkir tinggal jalan sedetik udah nyampe ke curug. Jadi banyak potensi desa yang kemudian dikembangkan untuk mendapatkan tambahan PAD desa. Karena apa? Desa punya hak otonomi, punya hak penghasilan desa yang diperuntukkan untuk warga masyarakat. Jadi wajib Bu, jadi desa teh kalau dulu nih Ibu, kepala desa gitu ya, kalau ada kepala desa di sini tuh mereka tuh hanya bergantung kepada uang yang ada di desa. Kalau sekarang Pak pinter-pinter bikin BUMDes yang menghasilkan, bikin tempat wisata yang menghasilkan PAD. Supaya apa? Supaya ada tambahan bagi masyarakatnya untuk pendapatan di kas desa. Dalam bahan yang saya bagikan teman-teman, ini banyak tentang pemetaan dan pengembangan potensi desa. Yang kedua tentang pemberdayaan desa wisata. Yang ketiga tentang dukungan penyediaan infrastruktur desa. Jadi kalau ada desa wisata, infrastrukturnya juga harus menjadi perhatian. Selanjutnya sistem informasi desa wisata, kerjasama sinergitas, pemberian dan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di televisi itu banyak yang penghargaan diberikan kepada desa-desa wisata yang bagus gitu ya. Hadiahnya nggak sedikit Bu, miliaran kadang. Karena apa? Diperuntukkan untuk mengembangkan yang tadi, desa wisata yang mendapat penghargaan tadi. Kemudian pembentukan forum komunikasi desa wisata sekarang sudah banyak dibentuk, kan sudah antar kabupaten ada gitu ya. Desa-desa yang punya potensi wisata punya grup untuk apa? Untuk ada, kalau ada forumnya, mereka bisa bersama-sama memperjuangkan untuk kepentingan desa wisatanya. Kemudian ada partisipasi masyarakat dan dunia usaha, ini nanti yang akan saya jelaskan. Sebagai masyarakat, naon sih yang harus kita lakukan, kewajiban kita untuk mengembangkan desa wisata gitu ya. Kemudian pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota, pengawasan dan pembiayaan. Semua bahan secara detail sudah ada di bahan yang dibagikan. Ya, selanjutnya, saya singkat-singkat saja. Nanti bahannya sudah dibagikan, ya nanti kita bisa diskusi. Pemetaan di sini wisata alam meliputi tujuan wisata yang berbasis pedesaan. Jadi kalau wisata-wisata alam itu biasanya berbasis pedesaan. Kalau di Sumedang itu wisata alam kan toga. Kemudian sekarang yang apa yang air panas teh, Neng, Congeang ya, di Congeang. Kemudian Jati Gede sekarang kan Citengah sekarang ada fotonya pakai kebaya. Nah, itu Citengah. Jadi banyak sebetulnya contoh di Kabupaten Sumedang. Kudu jauh-jauh sebetulnya di Sumedang pun punya potensi wisata di desa. Kemudian pertanian, perkebunan, pengembangan wisata agro, sumber air panas alam. Ini sekarang banyak Pak, kalau di desanya punya ini, pertanian, kemudian potensi alam. Itu banyak sekali yang sekarang desa dikembangkan untuk tempat-tempat wisata yang bagus gitu ya. Jadi kalau di Ciater, ya tempat Kang Irman ini, hampir semua desa punya tempat wisata. Sampai di Curug Ciamin itu di depannya jual beras merah, jual rangginang gitu ya. Itu karena apa? Ya saling, kalau desanya itu menjadi desa wisata, nggak mungkin potensi di desanya UMKM-nya tidak juga berkembang, pasti ikut berkembang. Walaupun warung kopi, ku saya mah ditinggali teh rame wae Bu. Warung kopi tapi di tempat wisata sok rame wae. Beda warung kopi di urang nu wisatana kan gitu ya. Ini masalah kecil tapi emang kenyataannya seperti itu. Kemudian wisata budaya, ini tradisi budaya kearifan lokal ini seperti di Cirebon. Kalau Jumat Kliwon, kalau malam Jumat orang ngadoa kabeh kaditu gitu ya.
Sampai ke calon wakil gubernur saya kemarin, saya malam Jumat mau ke Cirebon. Karena apa? Wisata tradisi budaya agamanya itu ada di sana. Jadi sebetulnya mah berdoa mah kapan saja, setiap saat. Tapi kenapa ada tradisi-tradisi budaya yang kemudian seperti wisata di sananya teh. Di Cirebon itu jadi rame jika wisata gitu Bu ya, Bapak gitu. Ini terjadi, inilah wisata budaya. Kemudian ada upacara adat, musik tradisional, situs cagar budaya, ada kerajinan lokal dan kuliner pedesaan. Jadi banyak sekali sekarang yang ada tempat-tempat, situs dan sebagainya kemudian menjadi cagar budaya gitu ya, yang dikembangkan menjadi wisata. Kemudian wisata buatan meliputi berbasis kreasi kreativitas, seni rupa, seni lukis, taman kreasi buatan. Ini banyak sekali. Kalau saya melihat di Jogja, itu di Jogja teh banyak yang foto gambar 4 dimensi. Terus kita mah berdiri begini, tapi hasil foto nanti jika kebalik gitu ya. Itu kan kreativitas anak muda karena digitalisasi sebetulnya. Jadi ini ada, ini pemetaannya. Masih banyak lagi. Jadi masih banyak, ini contoh-contoh saja. Kemudian pengembangannya bagaimana pemerintah desa melakukan pencanangan. Jadi baik pemerintah desa, kabupaten kota, provinsi gitu ya Bapak Ibu, itu biasanya mereka melakukan pencanangan melalui perencanaan, persiapan minimal desain, persiapan daerah untuk bisa disiapkan menjadi desa wisata. Kemudian pengembangan kampung wisata, kemudian pengembangan pemerintah kabupaten kota, fasilitasi pengembangan potensi daerah wisata. Kenapa sih ada kabupaten kota? Kenapa sih ada provinsi? Bapak Ibu, kalau desa wisata hanya menggantungkan dari desanya, ya berkembangnya sesuai dengan kemampuan desa. Kecuali ada Bu Yanti, kalau di Komisi 2 ya ekonomi, banyak teman-teman yang kunkernya itu di perbatasan Jawa Tengah, Jogja. Itu ada tempat wisata yang setiap tahun penghasilan desanya netnya itu minimal 1,2 miliar, maksimal 2 sampai 2,5. Itu penghasilan wisatanya di Jawa Tengah itu. Saya pernah diajak, tapi waktu itu saya tidak bisa gitu ya, ikut teman-teman tuh lihat itu. Jadi desanya itu kenapa tinggi, bukan dari tempat wisatanya saja, tapi di kampungnya itu dikembangkan lagi itu spot foto, dikembangkan lagi tempat makannya, dikembangkan lagi villanya, dikembangkan lagi. Jadi tempat wisata nama mungkin berapa spot, berapa titik, tapi kemudian mereka mengembangkan itu menjadi besar dan ada di satu desa itu, sehingga cukup berkembang desa wisata itu. Yang saya datang waktu itu adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada Bu, ya ini mah sebagai pembanding saja. Jadi kerjasama antar desa. Desa sana mah aya budaya. Di desa sini teh aya kayak waduk, dibikin tempat main kapal gitu ya, karena pemandangan sekitarnya indah. Kemudian jadi disinergitaskan antar desa, terus penginapannya di desa satunya lagi, tempat makannya di desa satu lagi. Jadi antar 4 desa perbatasan ini mereka bekerja sama membuat wisata-wisata yang kemudian berbagi hasil dengan mereka. Jadi kalau mau bikin apa-apa, duitnya kurang, ditawarkan ke swasta, ditawarkan ke batur. Tapi sok desa sebelah mau nggak berkontribusi? Nanti menang-menangan gitu ya. Ya itu dilakukan. Ya kalau di sini bisa, kan bukan saja keuntungan bagi desanya, tapi bagi masyarakatnya, anak-anak mudanya yang bikin kreativitas. Kadang kita datang, mungkin, tapi kan mereka kreatif Bu, sehingga orang penasaran dan mau datang. Gitu ya. Sekarang mah bikin kemarin saya ke Cirebon itu bikin pot gitu dari batu, tapi itu wilayahnya tuh wilayah kumuh perkotaan di Kabupaten Cirebon. Itu dikasih anggaran 8 miliar oleh provinsi. Buat apa? Saya bilang buat infrastruktur jalan. Nah, kenapa infrastruktur jalan? Karena sekarang banyak teh yang datang ke desa itu, mereka melihat bahwa banyak potensi di desa tersebut. Bikin itu Bu kayak pot tapi dibakar, ya kayak di Purwakarta lah. Tapi kalau ini potnya khusus gitu ya Bu ya. Terus banyak permintaan di pasar yang cukup besar. Kemudian pemberdayaan desa wisata, pembinaan tata kelola
ada peningkatan kapasitas SDM dan ekonomi kreatif desa wisata, pembinaan daya tarik wisata di desa wisata, pengembangan pemasaran wisata desa, dan fasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan. Semua tentunya harus disosialisasikan, seminar, lokal karya, pelatihan bimbingan teknis, dan pendampingan. Jadi nggak adalah yang sesuatu keberhasilan itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Mereka pasti melalui proses yang tadi saya sampaikan, baik perencanaan maupun pengelolaan dari wisata tersebut. Ya, selanjutnya, cepat, dukungan penyediaan infrastruktur desa. Kalau ada desa wisata, sepakat ketika saya membahas perda ini harus ada dipikirkan akses, harus dipikirkan infrastruktur. Banyak di kita yang potensinya bagus luar biasa, tapi infrastrukturnya belum baik. Orang berpikir datangkan itu asa Korea, rekannya males gitu ya teman-teman. Tapi saya yakin kalau kita sudah berpikir ada wisata dan infrastrukturnya diperhatikan, ini pasti orang pemasaran. Kita punya yang terkenal di Pangandaran, wisatanya luar biasa, nambah wae tiap tahun. Ada aja yang dulu mah mungkin hanya 5 jenis, 6 jenis di desa-desa itu, sekarang semua jadi wisata. Orang mau ke Pangandaran dulu males karena salah 8 jam, 10 jam jalannya nggak bagus. Tapi sekarang setelah pandemi itu terus diperbaiki Bapak Ibu, dan sekarang hanya 7 jam, 8 jam sudah mulai banyak yang datang. Terus teman-teman yang dari selatan gitu ya, itu mau ke Pangandaran teh Korea udah jauh gitu ya, lintas selatan. Sekarang sudah banyak karena jalan selatan ketika ada program perbaikan jalan dari nasional dan daerah tahun 2013, saya ingat ada anggaran 1 triliun untuk pengembangan di selatan, itu dibuka akses. Setelah ada akses, sekarang orang selatan sangat mudah Bu kalau mau ke Pangandaran, lebih dekat. Kalau orang Tasik Selatan, Sukabumi Selatan, Kabupaten Bandung Selatan, Garut Selatan mau ke Pangandaran terkudu ke kota heula, tapi cukup karena jalannya sudah nembus. Ya itulah pentingnya infrastruktur dalam desa wisata. Sistem informasi desa wisata. Sekarang bohonglah Bu Pak kalau pengembangan wisata tidak dengan digitalisasi, tidak dengan media informasi. Banyak boro-boro wisata ya, warung, tempat makan, viral aja, dicari orang. Padahal mah cek orang asli nama biasa wae, tapi dicari. Termasuk Sumedang keluar tol langsung apa tuh yang di Pengkolan Jati. Wah itu mah teman-teman saya, orang tua anak saya ngajaknya ke Pengkolan Jati. Padahal mungkin di Sumedang di tempat Tecinot aja ada bakakak nu enak misalnya. Tapi karena viral, karena kreativitas, karena digital, karena informasi yang terus berkembang, akhirnya ini bisa membuat orang lain penasaran sehingga ini bisa dikembangkan. Tahu ya Pak Bu, jadi sekarang teh handphone, medsos itu bukan saja untuk memamerkan diri sendiri. Lebih baik kita memamerkan lah orang-orang desa orang ilmu halus. Kenapa tidak? Oleh masyarakat diberitahukan ke publik bahwa di tempat kita ada potensi desa yang bagus dan bisa dikembangkan. Kan banyak ya teman-teman itu yang jadi terkenal tempatnya, tapi bukan oleh yang punya, tapi dikembangkan oleh siapa? Ya dikembangkan oleh ya yang suka medsos, yang suka datang. Sekarang kan makanan-makanan itu bisa berkembang karena viral, karena medsos dan digitalisasi saat ini. Ya, selanjutnya, ya. Selanjutnya, bentuk penghargaan. Oh iya, ini ada penyelenggaraan bantuan pendanaan tenaga ahli, ini mah secara otomatis gitu ya. Ada penyelenggaranya siapa, pemberi penghargaan. Ini adalah setiap tahun itu Kementerian Wisata, Kementerian Desa suka ada support Bapak Ibu. Support apa? Support untuk pemberian penghargaan terhadap desa-desa yang berprestasi. Kemudian bentuk penghargaannya tadi sebelumnya, hadiah, piagam ataupun piala. Hadiah itu bisa ada uang, bisa ada hadiah dari pemerintah pusat. Dengan apa? Dengan diberikannya support anggaran dari kementerian buat desa yang memang. Selanjutnya, pembentukan forum desa bisa oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, desa, akademisi, desa wisata, dan sebagainya. Tugas forum komunikasi memberikan masukan, pertimbangan, dan strategi pengembangan desa wisata.
Kemudian nih yang penting Bapak Ibu dan paling penting, apa sih partisipasi masyarakat dan dunia usaha? Yaitu bisa mengusulkan perencanaan dan pencanangan terkait desa. Yang kedua, turut serta dalam pemberdayaan desa wisata. Tadi, kalau ada desa wisata, boleh nggak warga masyarakatnya berpartisipasi untuk pemberdayaan? Boleh kan? Nah, yang ketiga, turut serta dalam usaha pariwisata desa wisata. Kemudian dilaksanakannya melalui apa? Pembiayaan, penyediaan sarana prasarana, promosi, sponsorship, dan pemberian pelatihan. Ya. Nah, pembinaan kepada pemerintah kabupaten kota ini ada pengaruh utamaan desa wisata, penilaian, pelestarian tradisi, lingkungan, sosialisasi, fasilitasi, konsultasi, dan pembimbingan teknis. Jadi provinsi kami boleh memberikan bimbingan, memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan memberikan konsultasi terhadap permasalahan pengembangan desa wisata, gitu ya. Pengawasan oleh siapa? Pengawasan dalam bentuk monitoring bisa dilaksanakan dengan pengorganisasian desa wisata, perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan. Kemudian pengawasan dalam bentuk evaluasinya, rekomendasi perbaikan pengelolaan, rekomendasi peninjauan ulang, dan rekomendasi pencabutan status desa wisata. Jadi kalau ada desa wisata tidak dikembangkan, desa wisatanya tempat misalnya tadi desa wisata budaya kemudian ditutup, berarti ya tidak direkom kembali menjadi desa wisata. Kalau menjadi desa wisata berarti dia akan mendapatkan apa Bapak Ibu? Mendapatkan fasilitasi seperti bimbingan, kemudian dari kementerian datang memberikan bantuan, pemerintah provinsi, kabupaten, kota pun bisa mensupport wisata desa itu menjadi berkembang. Jadi wisata desa itu berhak, kalau desa menyatakan dia desa wisata, Bapak Ibu boleh mereka menuntut agar pemerintah mensupport itu. Tapi juga harus ada timbal balik gitu ya. Jadi kalau kita support, resikonya ya mereka harus bisa mengembangkan itu. Ya. Prioritas pemanfaatan dana desa untuk desa wisata. Kemudian kalau desa wisata boleh dana desanya dikembangkan untuk ini. Kemudian pembiayaan pengembangan dan pemberdayaan desa wisata, pembiayaan pengelolaan desa wisata. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya harus bercerita satu-satu di bahan itu berlama-lama. Tapi setidaknya kawan-kawan yang hadir di sini tentunya mengerti, memahami apa sih partisipasi masyarakat, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian kalau desa kita bagus, kita kembangkan dari partisipasi masyarakat itu boleh atau tidak? Boleh. Kemudian kalau desa kita, pemerintah desanya membutuhkan perencanaan, membutuhkan support kita, ya harus dilakukan. Gitu ya. Karena apa? Kalau desanya punya tempat wisata yang bagus, saya yakin masyarakat desanya juga akan sejahtera. Sejahtera kumaha teh langsung ente diberi duit ente. Tapi kalau warga masyarakat desanya bisa punya toko, punya warung, menjual UMKM, kemudian bisa lahan parkir saja pasti bisa kan? Jadi ikut mendapatkan masukan dari desa wisata itu. Yang harus kita perhatikan adalah harus ada atau memiliki kontribusi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Kalau desanya sejahtera seperti yang saya ceritakan tadi di Jogja, di Jawa Tengah, saya tanya sedikit sekali masyarakat yang kemudian berpikir apa Bapak Ibu? Berpikir untuk urban ke kota. Berpikir untuk apa? Untuk memajukan orang lain di kota. Tapi dia sudah mulai berpikir untuk bisa mengembangkan di desanya. Itu ya Bapak Ibu yang penting dari saya. Kalau meruntun pembahasan memang berbulan-bulan, materinya cukup banyak, tapi inti yang harus dipahami itu ya, semoga sosialisasi atau penyebarluasan perda hari ini sedikit memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu terkait dengan desa wisata. Mungkin saya akan bersosialisasi kembali gitu ya dalam materi yang lain, tapi saya yakin baik langsung tidak langsung Bapak Ibu datang sini minimal mendapatkan informasi terkait peraturan daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf ya apabila
masih banyak tapi teh ini datang ke Dewa karena kewajiban saya muter ke Subang, Sumedang, Majalengka. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu warga masyarakat di Kecamatan Sukasari, Bu Yanti khususnya, saya dengan Kang Bayu secara pribadi, secara partai juga tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support, kesetiaan, dukungan Bapak Ibu dalam pemilu kemarin, Pileg dan Pilpres. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya, Kang Bayu, Bu Yanti khususnya di dapil sini disupport dan kami sudah dilantik kembali menjadi anggota DPRD. Jadi kalau tanpa peran Bapak Ibu mungkin saya tidak bisa berdiri di sini.